Halo dan selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda ngerasa, kok obrolan jadi buntu ya? Atau tegang gitu? Terus mikir, kenapa ya? Hmm, Nah, hari ini kita mau kupas tuntas nih, soal hambatan-hambatan yang dari dalam diri kita sendiri. Yang seringnya nggak sadar malah nyabotase komunikasi kita. bener banget. Kita bakal bedah sumber keren, kutipan dari buku Order Out of Chaos karya Scott Walker. Dia ini negosiator penyanderaan loh. Wih, seru tuh. Misi kita hari ini, ngebantu Anda ngenalin beberapa jebakan komunikasi internal yang paling umum, biar lebih waspada gitu. Tepat sekali. Dan yang menarik ya, meskipun pengalaman Walker ini kan dari situasi yang, wah, ekstrim banget ya, negosiasi penyanderaan gitu. Iya benar. Tapi prinsipnya itu loh soal ngenalin hambatan diri, itu relevan banget buat obrolan kita sehari-hari. Mau di rumah, mau di kantor, sama aja. Benar juga ya. Gagal ngelihat musuh dalam diri ini, wah bisa ngerusak hubungan loh tanpa kita sadari sama sekali. Oke deh, mari kita mulai bedah ya. Kata Walker ini, hambatan ini seringnya nggak kita sadari. Salah satu yang paling umum deh, yang mungkin paling sering Anda rasain juga, itu efek stres. Gimana tuh main perannya? Nah, ini dia nih. Jadi pas kita lagi capek atau mungkin lagi marah, lagi banyak pikiran gitu kan, otak kita tuh secara alami nyari jalan pintas. Hmm, Dengerin orang dengan sungguh-sungguh itu kan butuh energi ya, energi kognitif. Jadi pas lagi stres kita cenderung ya males dengerin secara efektif. oh gitu. Lebih cepet nyimpulin atau malah ngehindar sama sekali. Pernah nggak sih pasangan pengen ngomong serius pas Anda baru pulang kerja, rasanya tuh pengen kabur aja? Sering banget itu. Nah, itu dia efek stres lagi beraksi. Ah, oke oke. Jadi bener ya, bukan cuma soal mood aja, tapi emang kapasitas mental kita kayak drop gitu ya pas stres. Betul. Nah, selain kondisi internal nih, Walker juga nyorot soal kebiasaan interaksi kita. Ada dua nih yang katanya sering muncul barengan. Mengidentifikasi atau membual, sama terlalu cepat ngasih nasihat. Iya, bener. Itu kayak sepaket kadang. Mengidentifikasi itu pas orang lain cerita nih ya, kita langsung aja nyamber. Oh, aku juga pernah. Atau, itu belum seberapa, aku dulu malah lebih parah. Iya, iya. Tujuannya seringnya buat nunjukin kita lebih hebat, atau mungkin lebih menderita. Akibatnya, ya orang jadi ngerasa nggak didengerin kan? Bener banget. Nah, ini sering banget diikuti sama yang kedua tadi, terlalu cepat ngasih nasehat. Belum juga kelar orang cerita, belum paham bener masalahnya apa, kita udah lompat aja kasih solusi. Harusnya kamu gini, coba dilakuin itu. Gitu ya? Kus ke, solusi kita atau pengalaman kita gitu. Betul, betul. Jadi kayak nutup pintu diskusi aja, orang jadi malas cerita lagi nanti. Nah, terus ada lagi nih hambatan yang lebih halus kayaknya. Soal posisi dalam hubungan. Ini gimana nih ngaruhnya ke komunikasi kita? Wah, ini kuat banget efeknya, tapi seringnya kita nggak sadar. Posisi ini tuh soal perasaan aja sih ya. Kita ngerasa lebih rendah, inferior, atau justru lebih tinggi, superior dibanding lawan bicara kita. Oke. Perasaan ini, sadar atau nggak sadar, itu ngebentuk cara kita ngomong. Kalau ngerasa inferior, nih contohnya, mungkin Anda jadi ragu mau nyampein ide bagus ke atasan. Mikirnya, siapa sih saya, gitu kan? Iya, iya. Pernah ngerasa gitu. Sebaliknya, kalau ngerasa superior, mungkin kita jadi tanpa sadar cenderung ngeguruin bawahan, bukannya diskusi sejajar. Ini tuh sebenarnya kayak negosiasi harga diri yang diam-diam terjadi di balik obrolan. Wah, dalam juga ya. Jadi bukan cuma soal apa yang diomongin, tapi gimana ngomongnya itu sangat dipengaruhi persepsi posisi ini ya. Banget. Makanya kesadaran diri itu penting banget di sini. Ini semua nunjukin pentingnya sadar diri ya. Tapi gimana caranya biar kita bisa lebih baik? Walker nyebut juga soal kegagalan belajar dari pengalaman. Maksudnya gimana tuh? Nah, ini kayak hambatan di atas hambatan gitu ya. Kita gagal belajar dari interaksi kita sendiri. Negosiator profesional, itu mereka selalu loh ngelakuin debriefing setelah negosiasi. Mau berhasil atau gagal, tetap dievaluasi. Oh ya? Dalam kehidupan sehari-hari, jarang banget ngelakuin ini. Benar juga sih. Selesai, ya selesai aja gitu ya. Iya kan? Kita cenderung ngulangin pola komunikasi yang sama terus, tanpa refleksi. Padahal setiap interaksi apalagi yang alot atau susah gitu ya, itu kesempatan belajar yang luar biasa sebenarnya. Jadi intinya bukan cuma ngenalin hambatan pas lagi kejadian, tapi juga nyempetin waktu setelahnya
buat mikir gitu ya. Tadi kenapa ya kok komunikasinya gitu, peran saya di mana ya gitu. Tepat, langkah ini sering banget kelewat emang. Padahal penting banget ya. Penting banget. Bahkan nih, Walker nyaranin sesuatu yang kedengarannya agak radikal ya. Dia bilang, kadang kita perlu loh nyela pembicaraan kalau dirasa kualitasnya udah mulai turun. Oh iya, nyela. Iya, tapi tentu dengan niat baik ya, buat klarifikasi atau buat ngembalin fokus, bukan buat mendominasi. Ini nunjukin kalau komunikasi efektif itu aktif, dinamis, bukan pasif nunggu giliran ngomong aja. Tapi yaitu kuncinya tetap di kesadaran diri. Oke, jadi kalau dirangkum nih, apa sih intisari yang bisa Anda bawa pulang dari obrolan kita hari ini? Intinya sih, hambatan terbesar dalam komunikasi efektif itu seringnya datang dari dalam diri kita sendiri. Dari kita sendiri ya? Iya, stres yang bikin kita males dengerin, ego yang pengen kelihatan hebat atau buru-buru ngasih solusi, persepsi posisi kita sama orang lain, terus juga kegagalan kita buat refleksi dan belajar. Itu semua dari kita. Oke. Terus gimana dong biar lebih baik? Ya, mulai perhatiin diri sendiri aja. Coba deh ingat-ingat, kapan sih Anda paling sering ngerasa perlu nimpalin cerita orang? Atau sama siapa Anda ngerasa paling superior atau inferior? Terus gimana itu ngubah cara Anda ngomong? Observasi diri ya? Iya, kapan stres bikin Anda rasanya pengen nutup kuping aja? Ngenalin pemicu-pemicu ini tuh ngasih Anda kekuatan loh. Kekuatan buat milih respons yang lebih konstruktif lah. Menarik. Jadi kesadaran itu ngasih kita pilihan ya? Betul. Oke. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran yang cukup provokatif ya dari Scott Walker. Dia bilang, dia malah berterima kasih loh sama orang atau situasi yang memicu emosinya. Oh ya? Kenapa gitu? Karena katanya, itu kayak cermin yang nunjukin area di dalam dirinya yang perlu diperbaiki. Nah, pertanyaan buat Anda renungkan di rumah nih. Bisa nggak ya kita mulai ngelihat pemicu emosional dalam komunikasi itu bukan sebagai gangguan, Tapi sebagai sinyal berharga buat ngenal diri kita lebih dalam lagi. Gimana, menarik kan? menarik banget buat direnungkan itu. Oke deh, sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya ya.